Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui di channel PDK Rumah Jaya. Sareng semoga kasadayana muslim muslimin muslimat, mukminin mukminat, kabaraya-baraya simkuring, dulur-dulur simkuring sadayana nu aya wae di mana wae ayana. Semoga selalu aya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala doa-doana, permohonan-permohonanana. Sareng deui simkuring hayang sharing, hayang ngobrol tentang pengetahuan tentang agama. Simkuring sanes kiai, sanes ulama, simkuring jalmi bodoh, simkuring jalmi belegug, simkuring jalmi awam. Namun simkuring gaduh sedikit pemahaman tentang masalah peribadahan supaya urang barokah, berkah melimpah tentang kehidupan duniawi, tentang kehidupan di alam sana, alam nu can datang, yakni alam akhirat. Sebenarnya hayang barokah, hayang melimpah tina masalah tentang duniawi, tentang akhirat. Salaresna gampang, gampil. Nah simkuring nyarios gampil. Salaresna kok kenapanya doa kita henteu diijabah ku Allah, kahoyong kita henteu diijabah ku Allah. Karena ada apa itu? Dan teu ngajamin masalah haliah dunia, banyak dunyana, seueur hartana, bro di jero bro dipanto, ngalayah di tengah imah, teu ngajamin kesenangan. Simkuring pernah nyobaan simkuring. Kok kenapanya? Maka jeung teu ngajamin masalah kesenangan. Salarasna masalah senang itu, masalah bahagia itu datangna bukan dari harta, datangna bukan dari uang, datangna bukan dari kekayaan, mobil, motor, perusahaan duniawi. Soalnya yang dimakan kita ini tidak sebanyak itu. Cukup sapiring cukup, parag 2 piring 3 piring. Itu semua hawa nafsu. Padahal anu mawa kebahagiaan itu, bisa menuntun kebarokahan itu, bisa menuntun kesenangan itu, awalna mimitina sebenarnya bukan dari situ. Salah paham itu. Bukan dari uang, bukan dari harta kekayaan. Itu mau urusan Allah. Tapi Allah bakal melimpahkan ke kita. Cuman apa kuncinya? Dasarnya apa? Bukan dasarnya ini getol gawe, cul ibadah, ngahirkeun ibadah ka Allah teu inget, kanu masihan jagja, kanu masihan sehat, kanu masihan harta. Barokah itu ada tangkalnya. Kalau kita menganggap barokah itu cul ibadah, waktu habis dipakai mencari uang, mencari kekayaan untuk mencapai tujuan, itu bukan tangkalnya, bukan pohon barokah itu. Itu namanya beberkahan. Barokah mah lir ibarat kalau kita misalnya beberkahan itu, coba namanya beberkahan yang berkah
nyaan beda kan. Misalnya enak disebutkan barokah lir ibarat contoh cau, tangkal cau urus tangkal cau buahna bijil sorangan, urus tangkal berkah datang sorangan, urus tangkalnya apa, takwa. Yang disebut takwa itu bukan dari bibir itu bisa namanya bibir, lidah mah tulangan bisa diluka-liku. Datangnya kebahagiaan itu dari hati, datangnya ikhlas itu dari hati. Makanya tangkal berkah apa itu? Takwa, 100% takwa. Makanya kita ini harus takwa, harus ikhlas. Urus tangkal berkah, urus tangkal cau, urus tangkal berkah, barokah bijil sorangan, urus tangkal cau, buahna bijil sorangan. Makanya masalah duniawi itu sebenarnya gampang, tapi bukan kita yang ngurus, Allah yang ngurus. Kewajiban kita ini ibadah dalam arti ibadah itu menghambakan diri jadi pelayan Allah, harus ikhlas, harus dibarengan dengan ikhlas. Kata ikhlas itu yaitu datangnya dari dalam, bukan dari bibir. Kata takwa itu dari dalam, bukan dari bibir. Makanya kita harus mencari tangkal takwa yang sebetul-betulnya. Apa itu tangkal takwa? Mengenal Allah, merasa deket jeung Allah, merasa babarengan jeung Allah, merasa cinta ke Allah, bahkan ke Rasulullah. Yang paling beunghar, yang paling kaya, yang paling segalanya hanya Allah, bukan kita. Makanya kalau ada orang sombong gitu, ada orang sombong ku ilmunya, sombong ku hartanya, itu bukan punyanya, itu bukan punya dia, itu semua punya Allah. Itu jangankan harta, jangankan ilmu, diri kita ini punya Allah. Kita ini cuman yang diciptakan, bukan yang menciptakan, yang diciptakan Allah. Makanya kalau kita ada kemauan ke Allah, dekati dulu ke Allah, kenal dulu ke Allah. Gimana cara mengenalinya? Makanya kita harus punya arah sama tujuan. Apa arah sama tujuan? Arah kita mau kemana? Mau ke akhirat, mau ke Allah, atau mau tetap di sini? Sedangkan hidup ini ada yang mengatur dengan tidak sadar. Oh, ada orang mengorakannya bakal panjang umur, seusaha. Emang yang mengucapkan gitu Allah. Dia hanya ciptaan Allah. Maka kalau pengen barokah, urus hati, urus dalamnya. Gimana caranya? Tanya aja kepada yang bisaeun gitu. Kanu tiasaeun taroskeun. Sagala rupa oge ada jalan keluarna. Makanya saya pernah dulu mengejar-ngejar harta sampai cul ibadah, cul non menganggap harta benang dirinya. Padahal mah mulai otak sampaikan ke tangan, sampaikan ke kaki, sampai bergerak kieu digerakkan sama Allah. Coba kalau kita misalnya pengkor sampean atau tidak melihat, atau tuli gitu, bisa nyari uang enggak?
Makanya saya memberi paham sebetulnya mencari harta yang berkah itu mencari kenikmatan antara duniawi sama akhirat. Sebetulnya kita harus berjuang, diambil alihkan. Keberjuangan itu harus difokuskan kepada Allah. Insya Allah kita barokah. Yang disebut barokah itu yang dikasih harta, yang dikasih kesenangan oleh Allah, bukan ugal-ugalan sendiri. Contoh, kok kenapa manusia lalai ibadahnya? Yang disebut lalai itu banyak diantaranya. Kehalangan ku hijab-hijab itu hijab duniawi, kehalangan ku hawa nafsu duniawi. Banyak kok yang kayak gitu. Sim kuring oge biasa termasuk itu. Datang waktu lohor, datang waktu asar, Allahu Akbar, kok kenapa? Kan baik kakarek adan. Kagok ieu pagawean. Sedangkan kita ini bisa bergerak, masalah gawe itu kan ku Allah. Makanya kita kalau ada di antarana yang bisa tepat waktu, apalagi takut sama Allah, dikala waktu kita lambat beribadah takut sama Allah, dikala waktu beribadah cinta geget rindu kepada Allah sama Rasulullah, kita harus syukuran. Kok kenapa harus bersyukuri? Itu pahala dari Allah. Kalau ngomong-ngomong tentang masalah pahala, yang dihitung-hitung manusia kebanyakannya masalah pahala dan yang diciptakan sama Allah. Kok kenapa yang dikejarnya ciptaannya? Contohnya apa? Contohnya sawarga. Contohnya pahala, itu dihitung-hitung. Sedangkan itu ibadah kita belum tentu nyampe kepada Allah. Sedangkan kan nyampe kepada Allah harus mi'raj. Rasulullah nyontohan mi'raj. Contoh, Rasulullah nyontohan kita sholat. Kita harus sholat kan, kalau tidak sholat yakin pinar tuh. Kedua, Rasulullah nyontohan zakat ya. Nah, kalau kita tidak zakat, pinar. Terus Allah nyontohan puasa, kalau tidak puasa, pinar. Terus Rasulullah nyontohan munggah haji, kalau tidak munggah haji kan pinar. Rasulullah nyontohan mi'raj. Nah, di situ kok kenapa kita tidak mau mi'raj? Mi'raj itu meningkatkan ilmu. Kalau di jajaran kita ini orang awam, mi'raj itu meningkatkan ilmu, dari ilmu syariat meningkat ke ilmu tarekat. Sedangkan kalau itu kan harus, itu wajib. Sifat 20 menjelaskan awal wajibin alal insani marifatu lillah istiqoni, pangheulana anu wajib ka manusia kanu dewasa makrifat ka Allah kalawan yakin. Kok kenapa makrifat enggak mau? Nah, di situ aja. Makanya kita harus tingkatkan. Kalau manusia pengen makrifat, pengen kenal, pengen wawuh. Makrifat itu kenal. Makrifat ada 4. 1 makrifat asma, 2 makrifat sifat, 3 makrifat af'al, 4 makrifat zat. Yang diharapkan dan nu dipikahoyong ku Allah makrifat zat. Kalau hoyong makrifat zat, kan di situ ada tingkatan-tingkatan syariat, tarekat, hakikat, baru makrifat. Kalau manusia tanpa tarekat bisa makrifat enggak? Makanya perjalanan peribadahan itu sangat panjang, sangat rumit. Ibadah bukan cuman jasad, harus sama ruhnya, harus sama kolbunya. Makanya kalau kita cinta ke Allah, memohon kepada Allah, jangan pakai bibir, harus pakai rasa, harus pakai hati. Insya Allah nikmat. Nah, di situ ada sawarga buat orang yang masih punya
jasad ini masih hidup. Ada 3 sawarga. 1 sawarga Jannatul Naim. Nah itu aja terjar. 2 sawarga Jannatul Ma'wa. 3 sawarga Jannatul Firdaus. Itu bagi orang yang punya jasad, yang masih hidup. Jangan terlalu mengejar-ngejar sawarga yang belum datang. Kok kenapa yang jangan mengejar yang belum datang? Awalnya dari dunia dulu. Dunia aitul akhirat. Kalau di dunia kita nyampe marifat kepada Allah, punya guru yang menuduhkan marifat kepada Allah, ibadah kepada Allah, belajar cinta ke Allah, belajar rindu ke Allah, belajar takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau kita bisa nyampe pakai alat tarekat, mendapatkan talqin, kita sudah punya rasa cinta ke Allah, punya rasa rindu ke Allah, punya rasa dedeh ke Rasulullah. Bayangkan kita, mungkinkah kalau misalnya kita ini cinta ke Allah tidak sholat? Mungkinkah kalau kita merasa rindu, merasa cinta, merasa sayang kepada Allah dan ke Rasulullah tidak zakat, tidak qobla, tidak zikir? Mungkin enggak? Kalau orang sudah mencapai rasa rindu, rasa cinta, rasa dedeh, sayang ke Allah sama Rasulullah, mungkin kan dikanarakakan. Nah, saya masih solusi. Kita ini mau mengejar ciptaannya, apakah penciptanya? Kebanyakan orang yang dikejar ciptaannya. 1 pahala, 2 sawarga. Pahala dan sawarga itu ciptaan Allah, termasuk kita ini ciptaan Allah. Kok kenapa sama yang nyiptakannya tidak rindu, tidak cinta, tidak sayang? Yang dirindukan itu sawarga sama pahala. Sedangkan yang punya pahala itu dan sawarga itu hanya Allah. Kok kenapa tidak ingat kepada Allahnya? Yang mengingat Allah, yang cinta ke Allah bukan bibir, hati yang paling dalam. Contoh, kita ini punya anak. Kalau ketika anak kita sakit, contoh, kita ini sangsara, harus ada uang, harus ada biaya 5 juta, boro-boro 5 juta, 100.000 hese misalnya, contoh. Bakal kumaha orang ke anak orang, minimal bakal unyam injem kabang, bang keliling, atau kata tangga kesanya, supaya anak orang ketulungan, serta kita ini kan nyuruh cuci matanya, sedih, takut anak kita mati. Nah, bergelora di dalam batin, bakat punya ke anak itu. Rasanya itu di bibir atau di batin? Di kolbu. Takut, belaan nganyuk mah hutang, hayang anak kabelaan. Pernahkah kita ke Rasulullah kayak gitu? Orang sangsara. Pernahkah nyam inyem, misalnya hayang mauludan, hayang rajaban, pernah gak? Pernahkah kita ini haneul tinggalin sholat tahajud, tinggalin qobla, tinggalin ba'da, tinggalin berjamaah sholat? Pernahkah rasa haneul? Coba kalau kita, anak kita ada kemauan misalnya telaksana, kumaha batin orang, telaksana, anak orang teh hayang anu. Pernahkah ke Allah gitu? Makanya rasa cinta, rasa rindu itu bukan dari bibir, dari hati. Contoh, ada anak orang lain, cinta kepada orang lain enggak? Ke anak-anaknya atau ke orang lain? Enggak misalnya.
ketika kita datang orang tuanya emang nyaah ke anak urang, nyaah ke anak sorangan cek bibir padahal dina hatinya kan gak ada anak orang lain. Nah gitu. Contoh istri kita mati, contoh duluan, dia itu waktu hidupnya rajin. Nah ada bekas pekerjaannya masang-masang hordeng misalnya, atau ada tapak meja gitu, ada apa aja. Ketika kita sudah 7 hari kita masuk ke dalam rumah, melihat taplak meja, kok kenapa si bapak itu menangis? Mama, suruh mama. Padahal itu kan bukan mama, itu taplak meja itu. Nah seperti itu contohnya. Pernahkah Rasulullah itu melihat gunung atau melihat ciptaannya? Ya Allah, pernahkah enggak? Itu masih belum punya rasa cinta kepada Allah. Seperti saya gitu. Seharusnya kan gitu. Panon lahiriah melihat taplak meja, batiniahnya melihat mamahnya. Panon lahiriahnya melihat ciptaannya, melihat kawannya, batiniahnya melihat yang menciptakannya. Makanya kalau kita pengen berkah, pengen barokah, belajarlah mencintai Allah sama Rasulullah dengan pakai arah sama tujuan, pakai alatnya torekat. Kalau pengen punya rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah, rindu kepada Allah, harus pakai jalan meningkatkan peribadahan. Ibadahnya, ibadah batiniah, ibadah ruh, ibadah dalaman, ibadah mengurus keris, mengurus yang hidupnya, yang menggerakkan ini, jasad ini, yang dalamnya, yang hidupnya. Ada yang hidup di dalam ini, di dalam jasad ini. Keluar yang hidupnya kita mati. Makanya yang menggerakkan jasad ini bukan bergerak sendiri. Ini ada yang menggerakkan dari dalam ini. Di dalam ada kegoiban, ada ruh katanya, Ruhul Qudsi yang sebenarnya. Ruhul Qudsi itu siapa? Ruhul Qudsi itu yang hidup bako abadan abada, tidak akan mati, hidup selamanya, tidak akan ketemu dengan kematian, terupa, tewarna, teibuan, teramaan. Itu yang ada yang menghidupkan jasad ini. Terupa, tewarna, teibuan, teramaan, tara tuang, tara leueut, anu sok barang dahar mah awak. Tuh. Kalau kita tahu kumaha rupana ruh kita, saha inung bapa naruh kita. Kalau Allah itu teu ibuan teu ramaan, Nabi Adam siapa ibu ramanya? Allah teu rupa teu warna. Angin kumaha rupana jeung warnana? Allah itu yang punya kulon, wetan, kaler, kidul, luhur, handap, punya makhluk teu ibuan teu ramaan, punya makhluk teu rupa teu warna, mempunyai makhluk tara tuang, tara leueut. Itu Allah. Allah itu moal bisa disepertikan. Allah itu laha, Allah itu samar. Kasangkar kulaisa kamislihi sayun, Allah tidak bisa disepertikan. Cuman Allah ada lebih dekat dari urat nadi kita. Begitu dulu. Punten pisan punten eta memanawi aya we simkuring anu lepat painten tin hawa nafsu simkuring, atuh laras wae mereunannya pimanaeun gitu ngan eta mah ide simkuring sareng sharing simkuring. Punten nya punten pome lepat punten pisan sana simkuring.
jajagoanan lah sim kuring mah sanes kiai, sanes ulama, sanes ustad. Alah ampun sim kuring mah. Cuman eta mah nu aya dina rasa sim kuring, anu aya dina pikiran sim kuring, yang Rasulullah itu mengetahui ibadah kita. Kok kenapa di mana mengetahuinya? Di situ ada kan kita salam kepada Rasul, itu urang teh seolah-olah merengka Rasul teh laporan, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi taala wabarakatuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah makanya Rasulullah salat kita diketahui ke Rasulullah anu sok salat ba'da qobla tahajud syukur nikmat syukur iman wah dan macam-macam dan zikir itu Rasulullah tahu terangan. Makanya nomor satukan ibadah, insya Allah kita barokah. Cari guru anu bisa menuduhkan hati orang cara ibadah ke Allah. Soalnya sholat itu alat kernaonnya ari sholat, alat menyembah Allah sebagai hamba kepada Allah. Nah alat sholat itu seperti congkrang deui lah gitu, pacul. Si alat itu coba mau dikaallohkan, apakah dikakebunkan, apakah dikana gawekeun, apakah dikana duitkeun. Nah begitu lur. Semoga sadayana dipasihan hidayah ku Allah dan barokah semuanya, dipasihan dituntun dituyun ku Allah ka jalan anu dipikaridho ku Allah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.